ini anak angkatmu sudah Tuhan bawa sampai di level ini, dan saya rindu orang tua saya juga untuk menyaksikan. Dan hari ini beliau yang akan menyampaikan tentang firman Tuhan. Ini ada yang menyampaikan, tapi firman Tuhan itu istrinya. Bayangkan lagi dari rumah sakit keluar, lepaskan impus karena ingin memberkati saudara. Saya nggak mengenal tepuk tangan yang paling luar biasa. Jadi kalau ada anak muda, ada bapak ibu sekarang yang masih sehat-sehat nggak melayani, aduh Tuhan Yesus tolong ampuni mereka nggak tahu apa mereka perempuan. Nah, hari ini langsung saja kita sambut Ibu Evangelis Great Lisbeth Samosir. Berikan tepuk tangan. Itu mic-nya Tante, itu mic-nya ya. Jangan berhenti tepuk tangannya sampai beliau ada di atas ini. Ya. Wow, sampai akhirnya beliau pensiun terakhir di pusat Bank Sumut yang ada di Medan. Luar biasa, sangat luar biasa. Sangat anak yang kamu lihat dari kecil dan bersahabat dengan orang tuanya. Mereka sekolah pasti pakai celana biru pendek, badminton, main pingpong, rambutan. Dia udah jadi pendeta yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini berkat yang terbesar buat kami. Pelayanan kami tidak sia-sia. Tidak ada hal yang baik yang kembali akan menjadi buruk kepada kita. Percayalah itu. Apa yang kita tabur baik pasti dengan izinnya Tuhan, dengan berkatnya Tuhan, pasti akan kembali dengan baik kepada kita. Amin. Saya perkenalkan dulu diri saya kembali ulang. Nama lengkap saya Great Lisbeth Samosir. STH-nya itu belakangan. Gak penting, yang penting saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kami mempunyai anak satu laki-laki yang bernama Peter Arya Nugraha Manik, sahabatnya Ferry. Saya menikah dengan Pak Simon Manik hampir 35 tahun yang lalu. Jadi kami sudah melalui bahtera rumah tangga itu jatuh bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, terus seperti itu. Dan akhirnya kami sudah menjadi, kalau zaman sekarang bilangnya bestie, ya kan? Bestie. Teman setia gitulah. Apa lagi? Gak ngerti juga. Jadi dalam perjalanan kami berumah tangga, akhirnya kami tiba di Siantar. Setelah pindah kota, sampailah kami di Siantar, bertemu dengan Ferry, dan Ferry dengan luar biasa membantu pelayanan di gereja yang kami buka. Ferry dan sekeluarga, termasuk maminya, termasuk kakaknya, termasuk abangnya, semua ikut melayani di gereja kami. Dan Tuhan pakai mereka luar biasa, dan semuanya mereka sekarang sudah melayani Tuhan. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Kalau saya melihat keluarganya Ferry, hati saya sakit, sedih saya. Kenapa saya sedih? Karena saya melihat jatuh bangunnya orang tuanya mendidik mereka anak-anaknya, berdiri kokoh di kakinya, terutama mamanya Ferry. Sama-sama saya ke pelosok-pelosok, ayo tante, kita jalan ke sana. Kemana saya bilang? Kita cari jiwa katanya. Mamanya Ferry mencari jiwa tuh ini macam. Kalau dia masih ada sekarang, saya rasa gereja ini nggak muat tempatnya. Tidak muat. Mamanya Ferry itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, sangat luar biasa. Dan baik hatinya, lembut hatinya, pintar segala-galanya, semuanya dia pintar. Masak kan, jualan kan, semua dia bisa. Yang terutama dia paling bisa mendidik anak-anaknya menjadi yang luar biasa. Tidak ada satu orang anak pun yang tidak menjadi pendeta, tidak menjadi hamba Tuhan, yang tidak melayani Tuhan. Semua anaknya melayani Tuhan dengan luar biasa. Terutama yang paling kecil ini,
Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau saya lihat Ferry, sorry ya Fer, tante panggil kamu Ferry dari kecil sih Ferry. Ferry ini, kalau saya ingat kisahnya seperti Daud, paling kecil tapi paling diberkati oleh Tuhan. Oke, dengan Tuhan dengan luar biasa. Semoga anak cucu nggak akan diberkati. Amin. Percayalah, kau akan punya anak cucu yang luar biasa. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah kehidupan saya yang sedikit freak, apa ya, anak semua sekarang menakutkan. Karena apa? Karena tahun 2010 saya terjadi pendarahan yang luar biasa. Terus saya melangkahkan kakinya lagi ke, itu kami masih di Jakarta 2010 kami di Jakarta. Saya mengalami banyak sekali pendarahan dan akhirnya saya dibawa ke Penang untuk dikuret, dan akhir kata kami balik ke Jakarta, hasilnya tidak sangat memuaskan dan kami kembali lagi ke Bapak dapat mutasi lagi, pindah ke Medan 2012. Akhirnya saya berobat di Medan. Di Medan itu saya berobat, ternyata 2013 itu selama 2010 sampai 2017 saya tetap bleeding. Itu saya divonis CA rahim. CA itu apa ya? Kanker rahim udah stadium 4. Terus dokternya bilang, saya tanya sama dokternya, kebetulan dokternya ini temennya kakak saya yang dokter juga. Saya tanya, Bang, ada kesempatan berapa persen untuk saya hidup? Nah, sedikit lah. Ada nggak 0,00001%? Ya pasti ada. Lebih dari itu. Kalau gitu, lakukanlah yang terbaik untuk saya bisa tetap hidup. Karena tugas saya belum selesai. Itu 2013. Akhirnya 2014 saya diobatin, diangkat ovariumnya, langsung di kemo. Di kemo itu selama setahun ya, berapa salah. Jadi 2014 tuh stop semua kegiatan, saya otomatis hidupnya dari rumah sakit ke rumah sakit ke rumah sakit ke rumah sakit. Puji Tuhannya, saya diberikan suami yang luar biasa baiknya, luar biasa sabarnya. Dia luar biasa. Dia merawat saya tuh nggak tanggung-tanggung. Sebetulnya kalau saya bilang kesimpulannya ya, orang sakit ini tidak perlu dokter yang mahal-mahal, tidak perlu berobat sampai ke Penang, ke Singapura, ke Inggris, kemana, nggak perlu. Apa yang perlu? Kasih sayang dari lingkungan. Amin. Cinta kasih daripada lingkungan. Saya sudah mengalaminya, berkali-kali saya mengalaminya. Waktu saya di kemo, kata Bapak, saya beberapa kali mau mati. Sudah hilang, puls saya sudah hilang, jantung saya sudah hilang, dan saya sudah tidak bernapas, mata saya sudah terbalik, kata Bapak. Saya nggak tahu kan, saya kan pingsan. Itu sudah berkali-kali, bukan hanya 1-2 kali. Dan itu ambulans bolak-balik datang ke rumah untuk membawa saya kembali ke rumah sakit. Itu Bapak itu, kata orang yang melihat Bapak itu sampai menjerit-jerit mendoakan saya, mama ya mati. Itu luar biasa gitu. Jadi dia tidak hanya suami saya, tapi dia juga malaikat pelindung saya. Ada Tuhan memang, tapi Tuhan pakai Bapak untuk menjadi pelindung. Amin. Ya kan? Ya kan? Jadi itu gunanya kita untuk sebagai suami istri itu ya Saling memuji. saling menguatkan, saling mencintai. Mencintai itu dengan yang eros aja ya. Jangan. Mengasihi itu lebih manis daripada kita sebagai suami istri yang kamu kan orang lain, kan sebab nggak ada. Tapi pada saat pernikahan kita dikatakan apa oleh Tuhan?
2 orang menjadi 1. Lepas cerita saya di kemah, lepas saya cerita di kantor itu, hidup saya berubah dari mulai saya hanya orang awam biasa yang untuk belajar firman. Saya suka sekali belajar firman Tuhan. Semua sekolah Alkitab saya masukin, semua pelajaran Alkitab saya ikutin. Di gereja saya namanya GSDA CWS Karismatik Worship Service yang Jalan Gatot Subroto itu ada membuka kelas pemuritan untuk kaum awam. Saya ikut sampai tamat. Itu sekolahnya 4 tahun, tanggung 4 tahun sekolah yang kitab itu. Saya tamat, semua buku saya dapat habis. Pindah kami ke Jakarta, ada lagi pendidikan sekolah kitab apa gitu. Itu pun saya ikutin sampai tamat, sampai di wisuda. Terakhir saya balik ke Medan. Ada lagi sekolah Alkitab namanya WIBI. Udah pernah dengar? What Impact Bible Study itu sekolah dari Kanada sana, John Peter Yowongan itu. Itu saya ikutin sampai wisuda, sampai saya dibaptis untuk melayani. Jadilah saya evangelis. Lepas cerita daripada itu, belum puas saya belum puas dengan hal itu yang saya pelajari. Kenapa saya belum puas? Saya pengen tahu lebih dalam lagi, maksudnya Tuhan itu apa sih? Maksud Tuhan itu apa untuk hidup kita selanjutnya? Amin. Tuhan pasti punya tujuan untuk kita masing-masing pribadi. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Anda hidup di dunia ini tidak berguna, tidak mungkin. Tidak mungkin, itu tidak hal yang tidak mungkin. Karena apa? Dari ujung rambut kita ini pun semua berfungsi. Amin. Kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Kita adalah baiknya Allah. Kita anggotanya Kristus. Kita biji matanya Yesus. Mengapa? Coba bayangkan, kalau kuku Anda salah gunting saja, sakit nggak? Sakit. Kuku loh, ini hal yang sepele. Yang tiap hari tumbuh, yang tiap hari kita gunting. Betul kan? Apalagi kuku kaki jempol, kaki. Kalau salah gunting cantengan, kalau orang Jawa bilang, bisa keluar mana? Itu sakitnya luar biasa kalau kita pakai sepatu. Betul? Kalau kita tidak rawat dengan baik anggota tubuh kita pasti sakit. Begitu juga dengan Kristus. Ini kita semuanya adalah anggotanya tubuhnya Kristus. Jadi rawatlah diri Anda baik-baik. Saya jatuh bangun untuk membangun diri saya sendiri. Kenapa? Saya merasa diri saya itu superior, super hebat, super perkasa. Mana ada itu sakit kayak gitu? Nggak ada itu. Pergi aja dalam nama Yesus. Tuh, Tuhan jadikan sakit kanker.